Nah, impian yang kedua, sikap. Ya. Oh. Ya, sikap. Sikap ini penting banget Bapak Ibu. Maka sering kita temui kan. Saya udah presentasi, sudah saya ajak ini berkali-kali gak mau. Giliran diajak teman saya baru diajak, sekarang langsung mau, langsung ikut. Mungkin ada yang ngalami, ada yang belum pernah ngalami, betul kan? Ada nggak orang Bapak Ibu sudah pernah ngajak temennya berkali-kali nggak join, tapi giliran dia join malah sama orang lain? Sama sekali. Sudah saya bolak-balik, saya kesana nggak join lagi, giliran join sama orang lain, kurang ajar memang itu. Dia bukan teman lah, itu tak delete aja itu. Kalau ketemu terus melengos gitu ya. Ada ketemu di seminar, kamu malah wah jadi musuh. Enggak ada yang salah dengan temennya. Enggak ada yang salah. Yang salah siapa? Yang salah kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya. Jangan malah nyalah-nyalahkan orang lain. Jangan terbiasa, jangan membiasakan diri menyalahkan orang lain. Tapi introspeksi. Jangan-jangan itu memang cara saya yang salah. Maka sikap ini penting. Hari ini timnya namanya Aris Hebat. Ya, kemudian Pak Budiri Tonga, ada namanya GHI Hebat. Terus kemudian ada Mas Enggar, itu namanya Super Tim Hebat, gitu ya. Nah, itu dulu. Tapi lama-lama banyak tim yang nggak pakai hebat. Nah, kenapa saya kasih nama tim saya ini tim hebat? Ya hebat ini kan punya arti sendiri, betul kan? Dari hebat aja udah keren lah, nah, artinya diartikan sendiri lah, ya. Nah, tapi di balik kalimat atau di balik kata hebat itu ada makna, ada maksud saya. Ya, dari hebat. Ini saya berharap waktu itu inilah sikap yang harus dimiliki oleh tim-tim yang ada di tim saya. Apa ini hebat? Hanya itu humble. Humble itu rendah hati. Jadi gak usah sombong. Boleh jadi kita ketika kita masuk di usaha ini, latar belakang kita mungkin kita seorang punya jabatan lah. Mungkin kita punya di kampungnya punya status sosial yang tinggi. Mungkin pendidikan kita tinggi. Mungkin di tempat lain yang menjadi orang yang dihormati, terhormat. Tapi ketika masuk di usaha ini rendahkan hati, tinggalkan semua itu atribut-atribut yang ada di tempat lain itu seolah-olah nggak ada di sini. Anda datang ke sini nggak bawa atribut apapun. Makanya saya ini nggak, sebenarnya jujur aja saya nggak begitu suka ketika kita mau memprospek malah kita yang mengedifikasi yang diprospek. Jadi misalnya ini, Pak, ini saya mau ini orangnya kepala dinas, ini orangnya hebat banget Pak, dia begini. Malah dia yang diedifikasi ke saya ya. Bukan saya yang diedifikasi ke dia, kemudian saya yang disuruh nelpon dia. Wah, ini kebalik. Ya. Jadi saya malah dia yang lebih hebat dibanding saya, sehingga saya yang suruh nelpon dia. Ya gimana mau closing, nggak bisa kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya pun waktu masuk di sini saya juga belajar. Makanya saya mendahkan hati saya ke Bandung, saya belajar dari Pak Suroto. Saya benar-benar cari ilmunya bagaimana. Saya datang. Kenapa? Karena saya mesti boleh jadi saya di organisasi, saya punya posisi, saya punya jabatan. Ya. Tetapi di sini saya nggak punya apa-apa. Saya belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Ya sudah, saya anggap bukan siapa-siapa, saya belajar aja sudah. Rendah hati, nggak usah bawa atribut-atribut kita di tempat lain. Supaya apa? Bapak Ibu nyaman jalankan usaha ini. Coba kalau Bapak Ibu bawa atribut di tempat lain, wah saya seorang bupati misalnya. Makanya kenapa seorang bupati susah untuk di bisnis ini yang sukses? Bukannya nggak punya mitra bupati, saya punya. Tapi bupati suruh begini mau nggak kira-kira? Tak ceramain mau nggak? Iya kan? Nah makanya siapa yang potensi suksesnya besar, nggak usah cari-cari yang orang hebat. Kalau dia mau ya oke, tapi nggak usah itu jadi target utama kita. Target utama kita siapa? Ya siapa saja yang kita temui.
Karena intinya di bisnis ini siapa yang punya impian, masih punya impian. Kalau bupati mungkin dia nggak punya impian di sini untuk tembus Mukes, nggak perlu dia di sini, dia dari jabatannya bisa dapat. Untuk dapat luxury nggak perlu juga dia kejar-kejar di sini, dari sana juga dapat. Bisa jadi dia nggak punya impian yang di sini dia nggak punya impian, atau impian dia diwujudkan ke tempat lain. Ya. Jadi humble, rendah hati, nggak usah bawa-bawa istilahnya itu jubah kebesaran kita di tempat lain, gitu ya. Kemudian hebat. E-nya apa? Entusiastik. Entusiastik itu apa sih? Supaya antusias, semangat, jangan ngantukan. Terus adu atau Korea nih malah pelentera-pelentera kan? Hah? Semangat, ya. Semangat itu menular, Bapak Ibu. Betul nggak? Contoh kalau ada orang angop menguap itu sebelahnya juga kadang-kadang terus ikutan. Itu menular tuh, lemes pun menular. Maka Bapak Ibu kalau yang ngantuk itu menular, Bapak Ibu. Jangan ngantuk ya. Udah gak puasa ya, makanya kebanyakan berarti. Kalau puasa ngantuk karena lapar, kalau nggak puasa ngantuk kekenyangan berarti ya. Semangat Bapak Ibu, semangat itu menular. Maka kenapa saya selalu semangat terus? Karena saya paham bahwa apa yang saya lakukan dilihat banyak orang memperhatikan saya, maka saya harus tunjukkan bahwa saya semangat. Ya. Maka sering kalau di grup itu saya jadwal saya ini sekarang Sabtu ya, besok Minggu pagi saya ke Wonosari, tapi sharing aja sih. Ya, Minggu pagi, siangnya saya ke sini. Besok kan? Ya, itu tanggal berapa besok? 30. Kemudian tanggal 4 ada lagi jadwal di mana itu? Di Wonosari lagi kalau ada. Terus kemudian tanggal 5 di Wonogiri. Ya, tanggal 6 saya sudah di Banjarmasin. Tanggal 7 saya di Palangkaraya. Tanggal 8 ada rapat di Bandung. Tanggal 8 itu hari Senin kan. 8 malam saya pulang, tanggal 9 di Jogja. Karena kemudian Rabu acara sudah ngisi di sini. Hari Rabu itu tanggal berapa ya? 10. Ya, tanggal 10. Tanggal 10 ngisi di Jogja. Kemudian tanggal 13 hari Sabtu saya sudah ada di Palu. Tanggal 14 di Makassar. Ya. Tanggal 14 di Makassar, tanggal 15 pulang, tanggal 16 sampai 23 di Jepang. 16 sampai 23 di Jepang. Kemudian tanggal 26 ya, tanggal 25 sampai 28 ya. SLC lanjut GSS. Di bulan Mei udah full. Juni sudah ada beberapa acara, tapi Juni kan ada saya berangkat haji, tanggalnya saya belum tahu berangkatnya tanggal berapa. Ya, jadi belum berani bikin jadwal bulan Juni karena saya belum tahu haji tanggal berapa. Jadi kita ini bikin acara gitu untuk menunjukkan bahwa saya ini masih serius, saya ini semangat. Meskipun pencapaian saya sudah banyak, saya masih buat jadwal seperti itu. Lah Bapak Ibu motor aja belum, sudah tidurnya lebih banyak daripada kerjanya. Alasannya yang banyak, bukan kerjanya yang banyak. Pak sibuk, Pak saya ini, Pak saya ini mulu. Gak punya waktu Pak. Paham kalau masalah itu, Bapak Ibu gak punya waktu. Karena waktu adalah uang. Gak punya waktu, gak punya uang. Berarti paham saya. Ini kan banyak yang gak punya waktu di sini. Berarti gak punya uang, betul ya? Jadi mau kemana-mana susah gitu kan? Ya, sudah paham, jadi jangan sok waduh. Nah Bapak Ibu harus semangat ya. Semangat itu menular. Kalau Bapak Ibu punya tim, Bapak Ibu nggak kelihatan semangat, timnya nggak ada yang semangat semua. Maka susah Bapak Ibu membangun tim orang-orangnya. Bapak Ibu, apalagi sampai Bapak Ibu alasannya, waduh Pak saya salah disiplin nih, saya off dulu deh. Oh timnya ikut off semua. Pas Bapak Ibu nggak off, timnya tetap off terus. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu harus stasioner lah. Kalau perlu, kalau nggak stasioner tuh ini, kalau nggak ya meningkat terus.
Ya, jangan turun. Jadi semangatnya dijaga terus, dan itu berlatih dari awal. Insya Allah saya dari pertama kali saya gabung 5 tahun yang lalu sampai hari ini semangat saya ada terus. Nggak ada, jalan terus. Kenapa? Ya tahu impian saya upgrade terus kok. Gara-gara nomor 1 ini saya nggak off hari ini. Karena impiannya ada terus. Impiannya bukan hanya sekedar yang penting nggak punya utang, yang penting keluarga saya, anak saya bisa sekolah, yang penting ini bukan cuma itu lagi. Tapi impiannya sudah tambah lagi. Ya. Kemudian B itu apa? B itu brotherhood. Brotherhood itu apa? Persaudaraan. Jadi bisnis ini mau harus dibangun dengan persaudaraan. Ya. Jadi bukan antara atasan dengan bawahan. Ya, bahwa bapak ibu ini bawahan saya semua. Wah, saya terus memperlakukan semaunya, bukan. Ya, kita ini mitra, kita ini partner. Saya perlu bapak ibu juga perlu saya. Saling membutuhkan, maka untuk memperkuatnya tingkatkan hubungan kita ini menjadi tingkatkan menjadi hubungan persaudaraan. Insya Allah kalau hubungannya sudah terbangun, hubungan persaudaraan, ikatan ini menjadi kuat. Ya, maka nggak gampang lagi orang pindah sana pindah sini gitu. Banyak orang pindah bukan karena bisnis yang lain itu lebih bagus, bukan. Ini saya baru ngalami. Ya, ada salah satu tim saya ini, satu garisnya ini pindah ke MLM lain. Padahal saya tahu persis, sudah tak pelajari itu MLM itu hitung-hitungannya nggak lebih hebat dari kita. Kemudian karena saya nggak ada masalah kan, saya telepon dia, Pak, kenapa Pak? Iya, saya udah nggak nyaman dari sana. Saya cuma dimarah-marahin terus, disuruh ini, disuruh itu. Jadi mitra itu kayak anak buah, cuma disuruh-suruh terus, dimarah-marahin terus gitu ya. Tapi nggak pernah dikasih ya mungkin fasilitas apa atau apa itu, tapi adanya cuma dimarah-marahin terus, ya semua orang yang nggak mau. Jadi jangan memperlakukan mitra bapak itu calon pemimpin semua. Ya. Ada yang pemimpin, sudah ada pemimpin bagi timnya, meskipun ada yang besar, ada yang kecil. Yang sudah punya mitra berarti bapak itu adalah pemimpin bagi mitra-mitranya. Jangan perlakukan mitra itu kayak anak buah yang bapak ibu perintah semau-maunya. Ya, gitu. Tapi tingkatkan hubungan, kalau bisa jadi hubungan saudara. Kemudian A ini aktif. Ya, bapak ibu harus aktif. Makanya tadi saya sarankan ada acara GSS datang, ada seminar datang, ada training datang. Bapak ibu harus aktif. Karena aktivitas bapak ibu ini pasti ada manfaatnya. Sekaligus kalau bapak ibu aktif itu semangat bapak ibu terjaga terus. Coba bapak ibu hilang sebulan 2 bulan, lama-lama merasa nggak datang itu nggak ada masalah, nggak apa-apa, nggak datang besok nggak datang nggak apa-apa, lama-lama nggak pernah datang lagi. Dan artinya bisnis bapak ibu udah mati. Ya. Makanya aktif supaya apa? Bapak ibu akan tahu perkembangannya. Misalnya begini. Ini udah dapat ini, wah, terus kemudian kita termotivasi. Aku belum dapat ini, tiba-tiba sudah dapat ini. Kan kita kalau aktif itu kan tahu perkembangan bagaimana teman-temannya. Atau mungkin, waduh, bapak ibu ketika datang seminar melihat temannya bisa ngundang banyak orang, bapak ibu nggak bisa ngundang, jangan malah minder, diam saja terus mundur-mundur pelan-pelan hilang sendiri. Kan ada itu orang-orang yang kalau seminar ya nggak masuk, tapi kalau sekarang nggak ada karena ini seminarnya gratis terus. Kalau seminar, kalau di hotel sering itu terjadi. Bapak ngundang, bapak ibu nggak masuk nih, nunggu di luar undangannya pada datang enggak. Ketika undangannya nggak ada yang datang, bapak ibu pulang. Nah, daripada masuk bayar HTM mending pulang. Padahal mestinya bapak ibu masuk, siapa yang undang paling banyak, bapak ibu datangi, dekati, belajar sama dia. Kok bisa undang banyak, caranya gimana? Kan gitu mestinya. Tapi kadang-kadang bapak ibu mikir sendiri, terus kemudian minder sendiri. Lama-lama setiap ada acara ngundang nggak bisa, nggak datang. Ngundang ya lama-lama bapak ibu bukannya tambah ilmunya, tapi tambah semakin nggak berhasil. Kenapa? Karena bapak ibu hanya bermain dengan dirinya sendiri.
Padahal di bisnis network itu bisnis jaringan, Bapak Ibu harus berkonsultasi. Ya, maka penting untuk Bapak Ibu aktif itu dalam setiap kegiatan supaya Bapak Ibu tahu perkembangan, kemudian Bapak Ibu bisa belajar banyak dari mereka-mereka yang punya prestasi. Kemudian teachable pembelajar, jangan keminter, jangan merasa hebat. Waduh, aku udah tahu semua. Aku kan pernah ikut training itu. Terus besok ada training lagi nggak mau datang, merasa sudah pinter. Ya. Kadang-kadang saya isi training materinya sama. Materinya, tapi penyampaiannya bisa jadi berbeda. Tambahan-tambahannya, bonus-bonusnya kadang-kadang beda. Gitu ya. Jadi siapapun, dan bukan hanya saya, siapapun, acara apapun kelihatannya judulnya sama, tapi begitu kita ikuti, memang materi utamanya sama, tapi pengantarnya, promnya bisa beda, atau mungkin tambahan-tambahan ilmu yang lain ada tambahan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu mau ikut 10 kali juga nggak ada masalah. Ya, jangan, oh aku udah pernah ikut, kamu nggak usah ikut. Itu minter. Orang kalau buah, ya, kalau Bapak Ibu buah kalau sudah matang kan tinggal busuknya kan, berarti kalau Bapak Ibu udah merasa matang ya berarti tinggal busuknya. Bapak Ibu kalau sudah merasa di puncak, kalau sudah di puncak berarti setelah dari puncak apa? Berikutnya yang turun. Berarti kalau Bapak Ibu sudah merasa di puncak, maka Bapak Ibu tinggal turunnya aja. Kan begitu. Maka jangan pernah merasa di puncak, mau upgrade terus, selalu mendaki, jalan mendaki masih ada terus. Jangan pernah merasa di puncak supaya kita terjadi peningkatan terus, ada meningkat terus. Yang paling bahaya kalau udah merasa di puncak ya sudah, berarti tinggal turun saja. Ya, di T-nya teachable pembelajar. Teachable itu pembelajar atau bisa diajari gitu ya. Maksudnya artinya apa sih? Teachable itu bisa diajari. Bisa diajari ya, orang ngeyelan ya. Itulah. Teachable. Ya. Ya, aku dulu bahasa Inggrisnya masalah nilainya juga saya pun kontrolan. Jujur. Nah, ini impian sikap. Kemudian sikapnya nih, makanya saya dibuatin dulu namanya think hebat. Itu karena saya punya makna begini, humble, enthusiastic, brotherhood, active, teachable. Ya. Nah, kemudian apalagi nih? Nah, ini pasti kita kalau ini ya, ini kalau di apa HTS itu ada namanya pakai produk ya, betul nggak? Ya, wajib pakai produk. Ini menunjukkan komitmen kita terhadap bisnis ini. Bapak Ibu di bisnis ini pakai produk nggak pernah. Itu gimana rasanya Evito? Waduh nggak tahu, aku belum pernah. Nah, lipstiknya nggak pernah pakai, enggak, aku pakai lipstik yang lain. Terus apa yang dipakai gitu ya? Dikonsumsi nggak pernah, mengkonsumsi produk kita nggak pernah. Pakai produk yang lain-lain yang tidak dikonsumsi nggak pernah, pupuk nggak pernah. Nah terus bagaimana kita mau loyal, ya kan? Nah, parfumnya aja pakai Remaso. PPO. Remaso, PPO. Ya, pakai produk itu bagian dari loyalitas kita dengan perusahaan ya. Kemudian apalagi ini yang penting banget ya. Ini wajib, kalau ini nomor satu nih, sikap ini juga penting ya, sikap ya. Dan sikap ini juga bisa, kenapa kita nggak closing-closing? Mungkin sikap ini bisa dilihat dari bagaimana pilihan kalimat kita, tata apa omongan kita, sikap secara fisik kita, pakaian kita. Jadi bisa dilihat dari ini, tutur kata atau pilihan kalimat, tutur kata, penampilan, terus apa lagi? Ya, pilihan kalimat kita, terus ini, terus ya penampilan itu menyangkut bagaimana cara kita berpakaian, termasuk kita ngomongnya halus, bahasa bagus gitu ya, tapi kakinya di atas meja kan nggak keren kan? Ya, nah, makanya kadang-kadang orang itu respect dengan kita ini karena pilihan-pilihan kalimat kita, tutur kata kita, penampilan kita, itu juga bisa membuat respect. Jangan-jangan dia gabung ke orang lain, ya. Itu karena respect dengan itu, padahal kita udah berkali-kali kita ngajakin kaya nih, wah ini bisa sukses gini, tapi kita pakai ngomong datangnya pakai kaos yang sudah
bolong-bolong, pakai sarung, pakai sandal jepit kiri semua. Ya orang mau respect gimana, betul nggak? Yang diomongin luar biasa miliaran, tetapi ya tampilannya seperti itu, ya nggak ada respect. Meskipun yang diomongin sama, tapi bisa jadi orang memilih orang lain karena apa? Karena beda dari ini tadi sikap ini. Ya, nah ini yang sikap. Kemudian yang ini penting, yang wajib kalau bagi saya ini sesuatu yang wajib, yaitu punya buku atau punya daftar nama. Ya, siapa yang sudah punya? Wah, insya Allah. Ini yang lain. Kalau nggak bisa beli buku, ngomong sama saya, besok saya belikan. Ini serius ini. Ya, Pak, saya pengen beli buku, nggak punya duit, saya belikan. Serius. Kenapa? Karena Bapak Ibu kalau buku daftar nama ini senjata luar biasa bagi saya. Ini senjata luar biasa. Saya kalau nggak punya buku daftar nama, mungkin pencapaian saya bisa belum akan sampai seperti saat ini. Kenapa? Karena memori di otak saya ini saya udah lupa, Pak. Untuk mengingat 10 orang saja. Sekarang nih kenalan sama saya nih 10 orang. Mungkin habis itu suruh nyebutkan nama-namanya saya belum tentu ingat lagi. Mungkin yang saya ingat 1 atau 2 orang, dari yang 8 tak lupa. Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengingatnya tidak di buku, hanya diingat di sini, maka berat Bapak Ibu menjadi polisi. Boleh sini maju depan, duduk di sini lesehan juga. Hal-hal lain. Ya. Nih buku daftar nama Bapak Ibu. Yang belum punya wajib. Kalau yang nggak punya handphone ada nggak di sini? Bisa beli handphone, nggak mampu itu keterlaluan. Ya, nah handphone Bapak Ibu isinya teman apa musuh? Apa tukang tagih HP? Tukang tagih diblokir aja, nggak usah disimpan. Nah, Bapak Ibu, kontak yang ada di handphone Bapak Ibu itu pindahkan di buku daftar nama. Ini penting, sumpah punya Allah, saya bilang ini penting banget. Cuma banyak orang nyepelein. Ini senjata loh, kita perang dengan ini senjata ini paling dahsyat ini senjata ini. Ya. Jangan cuma diingat-ingat. Dulu mencongaknya nilainya juga jelek, kayak sekarang malam ini tambah umur, daya ingatnya semakin turun ya. Nah, bukan buku daftar nama, pindahkan semua yang ada kontak Bapak Ibu ke dalam buku daftar nama. Tetapi yang dipindahkan itu terutama yang belum gabung. Jangan di sini terus kenalan. Wah, aku temanku sedikit kenalan semua, di sini ada 100 lebih, dipindahin di sini, nggak ada gunanya. Karena semua udah mitra, benar? Maksudnya buku daftar nama yang dibuat ditulis di sini, terutama yang belum menjadi mitra. Nah, buku daftar nama yang besar, jangan notes kecil, yang gini. Nah, ini. Satu. Nah, buku daftar nama itu yang double folio begini, ada 2 nih yang besar nih, ya. Nah, yang gede, jangan yang kecil, ya. Nah, yang besar. Nah, kemudian dibuka, ini kan ini anggaplah ini double folio ya. Nah, buku daftar nama, ya wajar di sini ada nomor lah. Kemudian ini nama. Ya, ini kalau saya loh ya, saya nggak pakai analisa apa itu yang di atas fast ya, saya nggak pakai itu sih. Ya. Tapi pakai itu bagus sebenarnya. Cuma kalau saya nggak pakai. Tapi itu penting sebenarnya, Bapak Ibu pakai itu insya Allah lebih bagus lagi. Nama, kemudian ini alamat, ya, kemudian ini nomor HP, terus alamat itu kan, terus kemudian di sini keterangan. Keterangan dibagi 2. Ini kalau saya begitu. Ya, terus saya siapkan stabilo. Ini Bapak Ibu yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya buku daftar nama, susah Bapak Ibu mau sukses. Itu hanya orang-orang yang benar-benar beruntung aja yang bisa sukses tanpa buku daftar nama. Oke. Nah, siapkan stabilo. Kalau saya siapkan stabilonya ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau,
dan warna merah. 4 stabilo. Ya. Nah, kemudian nama. Misalnya nama Agus. Mungkin panggilannya Agus siapa? Mungkin nggak lengkap, nggak tahu gitu ya. Atau lupa. Kan nama Agus banyak, betul nggak? Alamatnya. Mungkin kita juga bisa jadi lupa alamatnya mana. Tapi kalau tahu, misalnya nggak tahu detailnya, misalnya tahunya dia dari Semarang, ya udah tulis Semarang gitu aja. Ya minimal kotanya Bapak Ibu tahu, minimal kotanya. Kalau alamat detailnya jarang yang tahu, alamat RT RW-nya apalagi. Ya. Nah kemudian nomor handphonenya. Ya kalau di handphone Bapak Ibu nggak ada nomor handphonenya ya percuma disimpan, betul nggak? Pak saya punya nih daftar nama banyak tapi nggak ada nomor handphonenya semua lah, ngapain kamu simpan? Ya pasti ada nomor handphonenya, ya kan? Nah kemudian keterangan di sini. Kadang-kadang nama Agus itu ada banyak nih yang kita mungkin agak lupanya Agus siapa lengkapnya gitu ya. Nah, keterangan di sini biasanya saya tulis untuk mengingat-ingat. Misalnya saya kenalan Agus kemarin waktu di bandara. Saya tulis di sini karena bukunya besar kan bisa nih dengan pulpen yang ini kita tulis nih kenal di bandara. Misalnya Semarang. Itu untuk mengingati tahu Agus yang kita kenal di bandara Semarang. Atau mungkin kalau dia kerja di mana? Oh Agus BKKBN. Misalnya begitu, ya. Ini keterangan di sini karena ini penting, Mas. Kita ini kenal orang kadang-kadang nggak ngerti latar belakangnya atau kita kenal apa di mana tempatnya itu bisa kita catat kasih keterangan itu mengingati tahu saya kenal dengan ini di sini, ini di sini. Oh ini Agus yang di sini, oh ini Bambang yang di sini. Kan nama Agus, nama Bambang itu kan banyak banget ya. Nah, ya, kalau kecuali kalau kita tahu teman nama lengkapnya ya tulis nama lengkapnya. Oh ini teman SD, oh ini teman SMP, oh ini teman arisan atau apa. Ada keterangan di sini, keterangan yang satu itu tulis itu. Ya ini Bambang, mungkin ini Budi, ini Cahyono, ini Didi dan sebagainya. Nah, kalau dipindahkan semua Bapak Ibu, Pak banyak banget Pak, tetap pindahkan semua. Tapi kalau memang banyak nggak harus diselesaikan dalam waktu 1 hari. Bapak Ibu di sini coba Bapak Ibu mulai ini contoh Bapak Ibu sudah membuat planningnya. Saya harus selesaikan ini dalam waktu paling lama 1 minggu. Ribuan ini harus selesai. Maka Bapak Ibu buat perencanaan. Kalau saya dulu buatnya begini, tapi agak lupa saya dulu buatnya. Tapi begini misalnya contohnya begini saya buatnya. Hari ini saya selesaikan nih yang depannya A, B, C. Udah. Hari ini harus selesai karena A itu banyak banget, B juga banyak banget tuh. Besok saya kalau A, B, C nya sudah selesai, besok saya garap misalnya D, E, F misalkan gitu. Yang depannya D, E, F saya selesaikan, besok harus selesai. Lusa itu supaya nggak seharian kita ngerjain kayaknya banyak banget gitu. Nggak harus selesai. Paling lama 1 minggu semua harus kelar. 1 minggu harus beres. Nah disitulah ketahuan Bapak Ibu. Tapi nama saya nggak usah ditulis ya. Nama saya nggak usah ditulis di buku daftar nama, nggak penting nama saya. Emang mau prospek saya? Ya. Nah, terus bagaimana ini dengan buku daftar nama? Apalagi Bapak Ibu nih yang main sosial media TikTok, oh sehari yang menghubungi berapa? Kalau cuma diinget-inget, dikasih kode di sini, nyari-nyari itu yang dulu yang mau proses katanya ini namanya siapa? Dicari-cari, waduh, bingung lagi. Betul kan? Buat di buku daftar nama. Tiap hari kita live TikTok, kita upload TikTok ada yang nanya, kemudian nanya ke WA, namanya siapa? Ditanya dulu, tulis di sini wajib. Ya, jangan sampai nggak ditulis cuma diinget-inget. Kebanyakan orang cuma inget-inget. Nah, kalau sudah ini semua tertulis, ya Bapak Ibu, maka inilah peta kekuatan kita. Semakin banyak daftar nama, berarti kita ini semakin besar potensi sukses kita. Dan itu. Ukurannya dari situ. Nah, kemudian misalnya kita sudah tahu nih ada yang Semarang, ada Magelang, Malang, Jakarta, dan mana misalnya ini kota-kota macam-macam ya. Nah Bapak Ibu mulai ini. Kalau Bapak Ibu udah gabung kan Bapak Ibu cari-cari informasi
Ya, misalnya nih di Jogja ada seminar, misalnya siapa yang di Jogja nih, teman-teman kita yang di Jogja, yang memang tinggalnya di Jogja, kasih informasi, ini ada perusahaan untuk orang lunas utang. Gimana caranya? Boleh bertelepon, boleh WA, boleh didatangi, ya. Yang penting pancing saja informasi. Kemudian, wah kebetulan penjelasannya ada nih besok hari Rabu di Jogja di Jalan Baturan Raya nomor 29B misalnya gitu. Di kantornya komunitas anti riba misalnya begitu. Kemudian oh ya, insya Allah saya datang, kan biasanya insya Allah tuh, betul kan? Nah, begitu orang itu sudah kita hubungi, kalau saya kasih stabilo warna apa? Kuning. Ini sudah saya hubungi, dia siap untuk datang. Ya, siap untuk datang. Kalau waduh saya nggak bisa, ini ya sudah, nggak perlu di stabilo bagi saya. Kalau memang dia sudah menjawab tidak bisa atau belum bisa datang, atau ya udah nanti berarti kapan lagi kita hubungi lagi. Nah kalau yang sudah mengatakan dia datang, ya baru kita stabilo kuning. Ada berapa orang, ya udah kita kuning. Ya, nah nanti Pak, ini sehari kita bisa telepon berapa orang, atau kita datangi berapa orang. Misalnya sehari 5 ya berapa? Kalau seminggu berarti sudah 35 orang warna kuning, betul nggak? Nah nanti ya, mungkin kita bisa ingatkan sehari sebelumnya, karena kita tahu ketika kita buka buku, oh yang warna kuning ini, berarti inilah orang-orang yang saya undang. Boleh kita telepon atau kita ingatkan, besok acaranya ini. Ya, nah ternyata di hari H, padahal kita udah banyak, udah 35 orang yang kita undang. Ternyata di hari H itu suasananya mirip suasana Lebaran. WA-nya banyak nih. Kalau Lebaran ini kemarin nih WA banyak banget kan, mohon maaf lahir batin kan, betul nggak? Nah itu pas hari H, pas seminar juga sama. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa datang. Ini, suasananya kayak Idul Fitri. Itu biasa terjadi, nggak usah kemudian stres. Semua orang alami. Akeh kancane, betul nggak? Tapi mungkin dari sebanyak orang yang minta maaf itu, misalnya 35 orang yang 30 minta maaf, ya dimaafkan, jangan dimarah-marahin. Oh gimana katanya kemarin mau datang Polri, kamu tuh cuma PHP loh, malah dimarah. Ya dimaafkan. Oh ya, insya Allah nanti kalau ada lagi kita kasih tahu ya Bu, gitu. Ya. Nah kemudian kalau ada 5 yang datang nih, misalnya 5 datang nih, itu 5 datang, anggaplah belum ada yang closing, tapi udah datang nih 5 orang. Nah selesai seminar kan kita follow up nih, mungkin ada yang janjian dulu nanti awal bulan, nanti pas Lebaran tahun depan, nanti nunggu rumah saya laku, nunggu izin suami awal bulan atau apalah itu ya. Nah Bapak Ibu, kalau yang sudah datang dan belum closing, Bapak Ibu kasih tanda stabilo lagi. Stabilo warna apa? Warna biru. Artinya yang stabilo warna biru itu orang yang kita undang dan sudah datang, pernah datang di pertemuan di sini. Kan itu, ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan yang sebelah ujung itu ada keterangan. Maka disinilah kita tulis keterangannya, misalnya nih, tunggu izin suami. Kan itu, kasih keterangan dulu. Ya, terus kemudian mungkin awal bulan gajiannya tanggal berapa? Tanggal 5, berarti tanggal 5 Mei. Tanggal berapa? Apa ada keterangan alasannya apapun gitu ya. Mau jual motor, nunggu tanahnya laku dan sebagainya lah. Pokoknya keterangan itu ada. Gak apa-apa, tulis saja keterangannya. Tapi kalau yang izin suami, ya sarankan saja untuk pertemuan selanjutnya suaminya diajak untuk dihadirkan. Kalau enggak, kalau suaminya nggak bisa Pak, nggak ini ya udah, kalau Anda memang sudah bisa menjelaskan ya datangi ke rumahnya supaya ketemu suaminya untuk menjelaskan. Jangan istrinya atau ini, tapi kalau nunggu izin istri ini
nggak usah dipikirin, kayak ini wakil kepala rumah tangga. Nunggu izin istri. Kalau izin suami, ya oke lah, gitu ya. Bapak Ibu datangi ke rumahnya kalau sudah bisa jelasin, supaya Bapak Ibu jelasin langsung ke suaminya. Jangan istrinya yang menjelaskan, istrinya baru datang seminar sekali langsung jelasin, paling pasti nggak bisa. Pasti suaminya langsung bilang nggak usah macam-macam itu, kan gitu. Ya kan? Maka Bapak Ibu harus datangi lah. Kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan, Bapak Ibu yang datang ke rumahnya jelaskan kepada suaminya. Jangan malah, oh suaminya nggak mengizinkan. Oh ya kalau begitu saya ke rumah itu, kapan suaminya nggak ada? Ngapain suaminya nggak setuju malah disuruh? Ya, nah itu. Tapi Pak, nah ini keuntungannya kalau Bapak Ibu udah begini Pak. Nanti semakin lama kan pasti warna kuning ini semakin banyak, warna biru semakin banyak, betul enggak? Nah, Bapak Ibu jadi tahu mana yang warna kuning belum ada birunya. Berarti pernah saya undang, tapi dia belum pernah datang. Maka kalau mau diundang lagi juga bisa, kan gitu. Makanya disitulah Bapak Ibu jangan marah ketika orang yang diundang kemudian nggak datang. Wah PHP kamu, nggak usah. Jawabannya, oh ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak. Insya Allah besok kalau ada acara saya kabari lagi. Kan enak, betul nggak? Berarti kita bisa undang lagi. Itu loh. Nah, nanti Bapak Ibu ini semakin lama makin banyak. Ketika terlalu kemudian ada yang closing, misalnya, ya, yang closing nih. Nah, kalau ada yang closing, kita kasih warnanya hijau. Nih hijau, misalnya nih hijau nih. Bukan kuning langsung pakai biru, tapi mungkin langsung closing di tempat kita kasih warna hijau. Ya, berarti orangnya closing nih. Kalau perlu di sini kasih keterangan, kasih tanggal, jadi kita tahu kapan dia closing. Nah, apa yang kita lakukan ini? Ini buku daftar nama nih. Sebenarnya ini saya ringkas saja lah. Kalau jadi buku daftar nama ini kalau sudah ada closing warna hijau, ini penting banget Bapak Ibu. Karena ini akan membuat percepatan salah satunya di sini. Jangan langsung senang, wah closing basic langsung senang, alhamdulillah basic langsung diposting besok 400.000. Jangan dulu. Tapi diproses, produknya dikirimkan nggak ada masalah. Postingnya sebenarnya bisa agak sedikit ditunda sehari 2 hari. Kenapa? Nggak merugikan kok, nggak merugikan orang yang sudah join kok. Ya. Tapi kenapa? Ini loh yang biru-biru ini. Meskipun alasan dia apapun, biarin dulu, lupakan alasan dia dulu. Kalau sudah ada yang closing, apalagi misalnya closingnya reguler misalnya 3 paket misalnya, atau basic lah. Bapak Ibu telepon nih yang biru-biru ini, Pak Bu ini alhamdulillah ada yang closing nih, basic nih. Kalau Bapak ambil keputusan sekarang nggak apa-apa nih, yang satu ini nanti tak taruh di bawahnya Bapak. Kan gitu. Alhamdulillah dia closing basic Pak. Misalnya nih di nomor 1 nih, ya ditelepon, Pak ini saya ada closing basic Pak. Kalau Bapak mau besok saya taruh nih di bawahnya Bapak. Bapak transfer sekarang. Padahal dia janjinya apa? Tapi di ini begitu kan. Lumayan loh Pak, sudah ada tim Bapak baru gabung langsung punya tim nanti Pak. Misalnya begitu. Orangnya akhirnya mau. Oke. Berarti sudah dapat berapa basic? Orangnya ngambil basic juga, berarti sudah ada berapa basic? Sudah ada 2 basic ya. Misalnya ini namanya Cahyo, berarti sudah ada 1 Agus, Cahyo closing pertama, kemudian yang nomor 2 Agus kan. Berarti Cahyo nanti kita sudah janjikan di bawahnya Agus, betul kan? Nah kemudian jangan cuma telepon 1, telepon lagi nih si siapa nih? Amir, Amir, alhamdulillah ini saya sudah ada closing 2 basic nih. Kalau Pak Amir mau transfer paling lambat besok pagi Pak Amir, atau syukur hari ini Pak Amir yang 2 nanti saya taruh di bawahnya Pak Amir. Jadi Pak Amir baru gabung langsung punya tim nih Pak. Kan gitu. Amir mau, oh ya oke. Misalnya Pak Amir mau, yang saya ceritakan yang mau aja, nggak mau nggak tak ceritakan ya. Nanti Bapak Ibu kalau kok yang diceritakan yang mau semua, yang nggak mau tak ceritain, lama banget ceritanya. Lah saya ngebel 100 yang mau cuma 3 orang kan, yang 97 kan tak ceritain nggak mau, tak akan capek ceritanya.
Yang saya ceritain yang mau aja, ya nggak apa-apa ya. Jangan diprotes kayak saya TikTok itu, Pak kok yang diceritain yang sukses-sukses. Lah kalau ceritain yang gagal terlalu banyak Pak, Bapak termasuk tak ceritain nanti. Nah kemudian ya misalnya Amir mau, berarti tadi Cahyono, Agus, Amir yang paling atas, berarti ada 2 di bawahnya. Berarti sudah berapa basic? 3. Telepon lagi siapa? Si Didi, Pak Didi. Alhamdulillah Pak Didi, saya ini ada closingan 3 basic nih Pak Didi. 3 orang basic semua. Kalau Pak Didi paling tidak mau ngambil reguler Pak, nggak apa-apa, yang 3 orang ini saya taruh di bawah Pak Didi. Jadi Pak Didi gabung sudah punya tim. Mantap nggak? Mau yang itu sudah punya tim, ini 3 orang langsung ambil. Pak Didi ngambilnya ini tadi basic, misalnya mau ini jadi reguler kan gitu. Ini fungsi buku daftar nama, jangan buku daftar nama malah isinya mau teman-teman arisan, isinya kegiatan arisan, bukunya kegiatan enggak, buku buat ini penting banget, maka inilah yang membuat percepatan. Ini buku sakti, Bapak Ibu nggak punya begini, gimana Bapak Ibu ngiling siapa ya dulu itu namanya siapa ya, dicari di kontaknya, kesuwen. Kalau di buku kan tinggal buka, cek mana yang stabilo warna biru, berarti udah pernah datang, nih tinggal tak follow up lagi, ini begini, betul nggak? Cepat nggak? Cepat. Jadi buku ini warna-warna ini juga penting gitu loh, ya. Akhirnya alhamdulillah ini join, ditulis hijau kan gitu jadinya. Jadi kelihatan Pak, dari yang warna kuning banget itu yang sudah berkali-kali diundang. Kadang-kadang di sini saya tulisin tanggalnya. Misalnya ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 27. Tak tulisin tanggal berapa saya undang, kan bukunya besar. Nulisnya kayak berpoin kecil. Kemudian tak undang lagi. Misalnya tak undang tanggal 30 atau tanggal berapa tak undang lagi. Tak undang, saya berapa kali tak undang. Ya nggak mau ya nggak apa-apa. Saya undang ya kelangan apa-apa paling WA main telepon. Betul nggak? Emang udah pakai perangko, sekarang kan nggak pakai perangko. Kalau pakai perangko ya nombok, lah ini WA atau paling telepon, betul nggak? Iya. Jadi ngapain buat ngundang mau 1000 kali juga nggak ada masalah, ngapain ada bosan? Emangnya pulsanya berkurang? Kan paketan. Nih, ya, nah sudah ada reguler, berarti sudah ada 6 nih. Bisa telepon lagi Pak, kalau ada ini sudah ada nih 4 orang ada 6 poin loh Pak. Bapak kalau gabung ini sudah dapat, saya langsung kasih 4 orang tim dan Bapak mendapat tambahan 6 poin. Kalau Bapak mau ambil, syukur-syukur mau ambil bisnis Pak. Kalau mau bisnis Pak, yang ini tak taruh Bapak. Waduh saya nggak punya duit Pak. Nggak punyanya berapa Pak? Ya kalau reguler saya ya udah reguler nggak apa-apa. Kan begitu, akhirnya dapat lagi reguler paling 2-3 hari Pak, itu dimanfaatkan maksimal sehingga pas 3 hari kemudian Bapak Ibu bukan meskipun closingnya awalnya basic, tapi akhirnya karena Bapak Ibu punya daftar nama, Bapak Ibu undang, Bapak Ibu ini, akhirnya Bapak Ibu closingnya bukan hanya postingnya 1, alhamdulillah 400, bukan di short postingnya Bapak Ibu langsung bisa 8, 9, 10 dapat 4 juta langsung. Daftar nama, makanya nggak punya daftar nama paling-paling postingnya basic terus. Ya karena mau ngos siapa lagi deleng-deleng ra ketemu ra kelingan. Ya kan? Jadi jangan sepelekan ini Bapak Ibu yang udah ikut training ini kemudian pulang hanya jadi pengetahuan saja, tapi Bapak Ibu tidak praktekkan, maka Bapak Ibu adalah orang yang zalim terhadap diri sendiri. Yang zalim terhadap diri sendiri, masa Bapak Ibu udah luangkan waktu datang ke sini dengerin, kemudian dapat ilmu nggak dipraktekkan, kan kasihan diri Bapak Ibu sendiri. Sama diri sendiri aja nggak kasihan, apalagi sama orang lain. Betul kan? Jadi harus dipraktekkan dan ini wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sukses, ini wajib. Tanpa ini Bapak Ibu bisa sukses, bisa, tapi lambat pasti. Bukan berarti nggak bisa sukses, tapi lambat. Tapi kalau ada buku dan Bapak Ibu disiplin dengan buku ini, maka akan terjadi percepatan yang luar biasa. Percaya sama saya Bapak Ibu, pindahkan itu semua yang ada di kontak-kontak Bapak Ibu itu ke sini, terutama yang belum join. Kalau tahu sudah join nggak usah ditulis, ini Pak Sonia dan ini Pak Muria, udah nggak usah lah. Itu biarkan dia tetap ada di handphone Anda atau di hati Anda, jangan. Di hati. Nah, itu ya. Siap nggak?
Buat ya buku daftar nama ya. Udah itu memang pekerjaan pertama, mindah juga buku daftar nama itu kadang-kadang males gitu loh. Serius, kadang-kadang kalau nggak dipaksa, nggak dimulai males Pak. Tapi itu harus dimulai. Sayang kalau Bapak Ibu